Salam semangat. Ketemu lagi sama Ibu ya di pelajaran PPKN untuk kelas 9. Materinya hari ini yaitu bentuk kedaulatan dan prinsip-prinsip kedaulatan. Oke, bentuk kedaulatan dan prinsip-prinsip kedaulatan. Teori kedaulatan yang dianut Indonesia itu adalah, kalau misalnya kalian ditanya apa sih teori kedaulatan yang dianut Indonesia atau negara Indonesia, jawabannya adalah kedaulatan rakyat. Indonesia itu sistem demokrasi dan nomokrasi. Sebab dalam negara demokrasi perlu adanya nomokrasi atau kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi bisa jadi anarkis. Apa kaitannya? Kok bisa? Ya, kalau misalnya demokrasi ini tanpa adanya nomokrasi, maka akan terjadinya anarkis. Maka perlu adanya kedaulatan hukum di dalam negara Indonesia. Di negara Indonesia, selain kedaulatan rakyat juga menganut kedaulatan hukum. Ini lihat oleh kalian, ini gambar apa? Amati oleh kalian, ini gambar apa? Ini adalah tata cara pemungutan suara. Apa kaitannya dengan materi kita tentang kedaulatan rakyat? Tata cara pemungutan suara, apakah ada kaitannya dengan kedaulatan rakyat? Nah, apakah pemilu itu perwujudan dan kedaulatan rakyat? Jadi apakah pemilu ini merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat? Karena kita tahu bahwa rakyat, di mana rakyat yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas ke Pulau Rote menjalankan kedaulatannya. Mereka semua menjalankan kedaulatannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa dasar hukum kedaulatan rakyat. Semenjak pendiri merdeka, para pendiri negara telah memilih Indonesia sebagai kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Hal ini secara nyata pada sila keempat. Nih, di sini dijelaskan Pancasila yang keempat menjelaskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian dijelaskan juga di pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan dijelaskan juga di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jelas ya, dari penjelasan hukum, Indonesia adalah kedaulatan rakyat. Selain kedaulatan rakyat juga kedaulatan hukum. Nah, di sini cara rakyat melaksanakan kedaulatannya. Kerakyatan itu yang dimaksud semua hal yang menyangkut kehidupan rakyat itu merupakan berdasarkan dari rakyat, sehingga untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun, karena rakyat Indonesia tersebar begitu banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Miagas ke Pulau Rote, maka pelaksanaannya itu diwakilkan melalui lembaga-lembaga negara. Jadi karena negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Miagas ke Pulau Rote, maka pelaksanaannya
itu diwakilkan oleh atau melalui lembaga. Perwakilan melalui lembaga negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalnya apa? DPR, lembaga DPR, terus DPD, Presiden, dan DPRD. Yang mana semuanya itu DPR, DPD, Presiden, dan DPRD semuanya itu dipilih oleh rakyat dan didelegasikan oleh rakyat, dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk melaksanakan penyelenggaraan negara. Nah, di sini juga cara rakyat melaksanakan kedaulatan yaitu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan perwakilan rakyat yang menyelenggarakan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu dilakukannya adanya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan yang pertama ada legislatif oleh DPR, kemudian kekuasaan eksekutif oleh Presiden, kemudian yudikatif oleh MA dan MK, dan yang terakhir adalah eksaminatif oleh BPK dan sebagainya. Dasar hukum kedaulatan hukum. Indonesia itu memiliki kedaulatan hukum. Hukum mempunyai kedaulatan di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat di pembukaan alinea keempat, disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI tahun 1145 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang jelas ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip kedaulatan. Apa saja sih prinsip-prinsip kedaulatan? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua negara kesatuan, ketiga kedaulatan rakyat dan demokrasi, keempat negara hukum, kelima pembagian kekuasaan dan prinsip check and balance. Kemudian selanjutnya sistem pemerintahan presidensil, dan selanjutnya demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Kemudian selanjutnya demokrasi ekonomi dan pasar sosial, dan yang terakhir adalah cita masyarakat madani. Yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang prinsip yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, kedaulatan rakyat Indonesia itu berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang tercermin dalam ajaran agama, yang mana hal ini juga dipertegas dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ya. Prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah dalam negara kesatuan, kedaulatan rakyat dilaksanakan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia yang beraneka ragam yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Dan dijelaskan juga di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan prinsip selanjutnya adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dijelaskan di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang menyebutkan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah negara hukum. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat berdasarkan hukum. Sebab negara Indonesia adalah negara hukum. Dan dijelaskan juga di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip selanjutnya adalah pembagian kekuasaan dan prinsip check and balance. Di sini dijelaskan, kedaulatan rakyat dijalankan melalui pembagian kekuasaan negara. Misalnya, legislatif, kekuasaan membuat undang-undang oleh DPR. Kemudian eksekutif,
menjalankan undang-undang oleh presiden, dan yudikatif kekuasaan kehakiman oleh MA dan MK. Dan yang terakhir adalah eksaminatif, yaitu kekuasaan memeriksa keuangan negara oleh BPK dan lembaga lainnya. Nah, kerjasama itu dilakukan agar terciptanya keseimbangan atau berdasar pada prinsip keseimbangan. Nah, tadi dijelaskan ya, yang ini legislatif ini adalah kekuasaan membuat undang-undang oleh DPR, dan eksekutif itu adalah menjalankan undang-undang oleh siapa? Presiden. Dan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman oleh MA atau MK. Dan yang terakhir yaitu eksaminatif atau kekuasaan memeriksa keuangan negara oleh BPK atau lembaga lainnya. Prinsip yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan presidensil. Nah, di sini dijelaskan bahwa kedaulatan juga tidak terlepas dari sistem pemerintahan presidensil. Jadi, presiden merupakan lembaga negara yang menjalankan pemerintah. Nah, prinsip selanjutnya adalah demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Nah, di sini presiden ini dibantu oleh wakil dan oleh para menteri. Hal ini sebagai ini terkuang di pasal 7 ayat pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi presiden ini dibantu oleh menteri, yang mana menteri itu diangkat oleh presiden dan diberhentikan oleh presiden. Nah, selanjutnya adalah demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat dilakukan melalui sistem demokrasi, baik demokrasi secara langsung maupun perwakilan. Seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, prinsip selanjutnya yaitu demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Kedaulatan rakyat dan hukum di Indonesia juga berlaku dalam pengelolaan ekonomi, yang mana kehidupan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Ini ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan kartu-kartu lainnya yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu ciri masyarakat madani. Kedaulatan rakyat dan hukum di Indonesia itu menghargai hak asasi manusia atau HAM. Jika seluruh rakyat dalam kondisi hak dan kewajiban yang seimbang, maka akan terwujud masyarakat madani. Cukup sekian apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.